Selamat datang kembali di Confucius ID. Sekarang saya akan melanjutkan manhwa kesukaan kalian, SSS Suicide Hunter. Sang alkemis dengan lembut menutup matanya. Setelah beberapa saat, bibirnya terbuka. Jika bukan karenamu, King of Dead Nymph, aku akan tetap berada di gang kumuh. Semua peralatanku dicuri. Sejujurnya, aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Alkemis itu perlahan membuka matanya. Di luar kacamatanya, matanya jauh lebih jernih dari sebelumnya. Iya, aku ingin membalasmu atas apa yang kamu lakukan untukku. Aku akan mengabdikan diriku hanya untuk membuat obat tanpa berpikir. Tapi aku tidak benar-benar melihat sekelilingku ketika aku terganggu oleh pekerjaanku. Aku juga tidak sopan. Aku mungkin akan sangat sombong. Itu tidak masalah. Aku mengganggu. Tolong tunjukkan keahlianmu sesuka hatimu. Sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan tata krama. Aku hanya perlu keuntungan yang bagus atas investasi. Aku mengerti. Alkemis memperbaiki kacamatanya. Dia menoleh dan menatap Medicine King. Pak? Apa? Mulai sekarang tolong dukung aku. Medicine King mengerutkan kening. Kerutan orang tua itu sama tebal dengan sifat keras kepalanya. Dukung? Mensupport? Pernahkah kamu melihat hal yang begitu mengerikan? Iya, ini. Bahkan air dingin pun mengaturnya. Atas dan bawah, beraninya anak muda ini meminta Medicine King untuk mendukungnya. Kartu keterampilan terbuka. Hah? Kartu muncul dari tangan alkemis. 1 kartu emas, 3 kartu perak. Alkemis memperoleh 4 keterampilan yang sulit diperoleh untuk hunter biasa. Selain itu, dia hanya memiliki keterampilan lanjutan yang kelas B atau lebih tinggi. Mata Medicine King membelalak menjadi lingkaran. Apa ini? Apakah kamu mencoba menunjukkan keahlianmu kepadaku? Hei, anak muda berpikir bahwa semuanya bisa dilakukan hanya dengan keterampilan. Kamu tidak tahu apa kemampuan itu sebenarnya. Alkemis itu menjawab, kamu bisa melihatnya. Apa? Kamu bisa melihat keahlianku. Medicine King merasa malu dan tidak bisa langsung menanggapi. Itu wajar. Keterampilan adalah senjata rahasia untuk hunter. Setiap hunter yang cerdas tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan orang lain mempelajari keterampilan mereka. Keterampilan mengungkapkan itu seperti mengakui tidak hanya kekuatan itu sendiri, tetapi juga kelemahan seseorang. Singkatnya, itu adalah kebodohan murni, tindakan bodoh. Atau haruskah aku menunjukkannya sendiri kepadamu? Namun, alkemis tidak ragu-ragu. Keterampilan ini disebut Moving Hospital. Dia membalik kartu itu dan menunjukkannya kepada Medicine King. Segala sesuatu mulai dari tes darah hingga tes EEG dapat dilakukan secara real time. Aku juga dapat mengambil dan menggunakan obat yang aku simpan sebelumnya. Namun ada kemungkinan 2% dari kesalahan diagnosis. Ini adalah diagnosis kehidupan. Ini menunjukkan kepadaku kondisi pasien dalam hal gen. Aku dapat menggabungkan 2 keterampilan untuk meminimalkan kemungkinan kesalahan diagnosis. Tunggu sebentar. Medicine King terlambat menangkap pikirannya. Kenapa kamu menunjukkan kepadaku keahlianmu? Bagaimana jika aku mengekspos ini ke Alchemy Castle atau mitra kerjaku? Ya benar, aku bersumpah bahwa aku tidak akan peduli dengan pikiran sepele seperti itu, kata sang alkemis. Jika kamu ingin mempublikasikannya, lakukanlah. Tapi tolong dukung aku kali ini sampai kita melakukan perawatan. Tidak, tapi kenapa kamu bertanya padaku? Karena aku ingin mempercepat waktu pengembangan meski hanya sehari. Kamu benci melihatku kan? Alkemis itu memandang Medicine King. Itu adalah tampilan yang tenang dan dingin. Alkemis itu dulu sering bingung, tapi sekarang wajahnya benar-benar tanpa ekspresi.
Apakah kamu marah karena anak muda ini tidak tahu tentang topiknya? Aku tahu pasti menyebalkan kalau orang sepertiku punya bakat kan? Kamu kesal seperti orang gila karena kamu tahu aku akan hidup lebih lama darimu dan dikagumi orang lebih lama darimu kan? Suara manusia sering dibandingkan dengan suara burung, tapi aku yakin suara alkemis tidak bisa ditiru oleh monster manapun. Terus terang itu seperti ini, suaranya mengingatkanku pada serangga. Itu seperti desis koloni semut api. Jika kamu dapat membantuku dengan kekuatan terbaikmu kali ini, alkemis memperbaiki kacamatanya. Resep obat yang aku buat selama ini, aku akan memberikan segalanya. Aku tidak akan pergi kemanapun atau memberitahu bahwa itu adalah resepku. Kamu bisa memilikinya. Gunakan mereka. Beritahu orang-orang bahwa itu adalah resep yang kamu buat. Pada saat itu kacamata alkemis terpeleset dan jatuh ke lantai. Orang tua itu menampar pipinya. Alkemis itu mengambil kacamatanya, kemudian dia diam-diam menyeka kacamata dengan lengan bajunya. Sidik jari merah tertinggal di pipinya. Alkemis itu memakai kacamatanya lagi, lalu diam-diam menatap lelaki tua itu. Orang tua itu gemetar. Kau jahat. Aku akan menganalisis virus zombie. Kamu akan belajar bahwa ada langit di atas langit. Tuan, tolong lakukan seperti yang aku perintahkan. Suatu hari akan tiba ketika harga dirimu akan hancur dan kamu akan mengeluarkan bau busuk. Aku akan menuliskan apa yang aku butuhkan dan memberikannya kepadamu. Suatu hari nanti kamu juga. Pada saat itu, Tuan, pria tua dan wanita itu berbicara pada saat bersamaan. Kamu akan bertemu seseorang yang lebih baik darimu. Temukan dan tunjukkan padaku. Dan kedua hunter itu terdiam. Alkemis di kiri dan Medicine King di kanan duduk di kedua sisi mayat pemimpin faksi. Ketika alkemis menggumamkan sesuatu, Medicine King menuliskannya. Itu adalah suasana yang netral dan tidak bersuara. Keduanya menjadi lebih dari seni kehidupan daripada potret, hanya berbicara tentang bisnis. King of Dead Name, maaf, tapi tolong pergi. Alkemis itu bergumam, memotong kepala mayat itu dengan pisau bedah. Suara nafasmu menggangguku, itu sangat-sangat mengganggu. Pergi dan tangkap 6 zombie lagi saat kamu keluar. Medicine King mengintip ke dalam mulut gelap mayat itu. Medicine King mencubit lidah zombie, bernoda ungu dan hitam dengan penjepitnya. Aku butuh lebih banyak sampel. Seorang anak kecil, seorang dewasa muda, orang tua, masing-masing dengan jenis kelamin yang berbeda. Dan jika ada tanaman obat yang aku katakan, aku juga membutuhkan. Petiklah. Aku mengangguk. Serahkan padaku. Sejak hari itu, kami pergi ke keadaan perang. Bahkan makan pun hanya membuang-buang waktu. Mencuci tubuh adalah kemewahan. Meskipun ada pemandian terbuka tepat di sebelah kami, alkemis dan Medicine King tidak mandi. Entah itu siang atau malam, kedua hunter itu hanya mempelajari zombie-zombie itu sambil meretakkan. Oh, suasananya berubah drastis. Heavenly Demon memandang party kami seolah-olah dia penasaran. Apakah kamu mencoba untuk mencapai pencerahan? Kaum muda sangat bersemangat. Mengapa kamu tidak memasak sup kering atau risotto? Murim Lord membujuk Medicine King. Itu sangat terampil sehingga koki keluarga kekaisaran pun akan menangis. Jika dunia baik-baik saja, aku akan membujukmu sebagai koki istana Daenam. Aku sibuk, pergilah. Medicine King menjawab tanpa mengangkat kepalanya. Dia hanya memasukkan satu tangan ke dalam saku ruang bagiannya dan melemparkan botol air. Jika kamu lapar, penuhi dirimu. Apakah itu disesalkan karena dia tidak bisa mencicipi hidangan Medicine King? Murim Lord menampar bibirnya.
Meski begitu, dia menangkap Blink H2O yang dilemparkan oleh Medicine King dan meminum semuanya. Pria tua, jangan ganggu orang sibuk. Ayo pergi. Baiklah. Oh, aku mengalami kesulitan karena tubuhku tidak mendengarkanku akhir-akhir ini. Murim Lord menggerutu seolah-olah dia lelah. Hari ini lagi, berapa banyak Jiangxi yang tersebar? Apakah mereka yang tersesat jauh akan masuk surga? Berhenti bicara dan keluar. Aku datang. Murim Lord menggerutu dan meninggalkan gua dengan Heavenly Demon. Seperti kemarin, mereka mencoba mengumpulkan dan menata zombie untuk menghabiskan hari ke-991 perang besar. 1 hari berlalu. Hari di mana dunia ini akan mencapai akhirnya menjadi semakin dekat. Hari lain telah berlalu. Hari yang lain. Sekali lagi. Hari lain berlalu. Hitung mundur. Hari-hari hanya menunggu kehancuran. Dunia dalam kotak musik yang belum berhenti. 1 minggu. Hanya seminggu telah berlalu sejak kita jatuh ke dalam apokalips. Hari itu Heavenly Demon menatap langit-langit gua. Kita tidak bisa keluar hari ini. Di luar badai salju berkecamuk, angin bertiup dan bertiup lagi. Jadi tidak ada perbedaan antara atas dan bawah serta langit dan bumi. Dunia adalah pedang salju yang gelap. Ini adalah pertama kalinya aku mengetahui bahwa sesuatu yang putih bisa menjadi segelap ini. Ya, beberapa hari terkadang seperti ini. Heavenly Demon hanya mengangkat bahunya seolah mengatakan kalau itu tidak mas. Sebaliknya, itu adalah kebetulan kalau hari-hari cerah selama beberapa hari terakhir. Dalam kasus yang parah, ini bisa menjadi putih total selama lebih dari 30 hari. Tidak ada sinar matahari, jadi kami bahkan tidak bisa melangkah. Kalau begitu, Jiangxi akan terus. Apakah itu baik-baik saja? Jika Jiangxi bertindak terlalu jauh, kamu tidak akan dapat memulihkan mereka. Kalau begitu, mau bagaimana lagi? Kami kehilangan mereka. Heavenly Demon menghela nafas. 3 tahun lalu, kekuatan sekolah kami mencapai 1000. Itu kira-kira jumlah orang yang sama yang dibawa oleh orang tua itu ke sekte. Namun seiring berlalunya waktu, ada Jiangxi yang melangkah sangat jauh sehingga kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Tentu saja. Mayat yang hilang, tidak, bukan hilang, tapi mayat. Setiap kali badai salju melanda langit, Heavenly Demon dan Murim Lord akan kehilangan sebagian Jiangxi mereka. Itu pasti hal yang paling menakutkan. Untuk bangun dan pergi ke padang salju hanya untuk mengetahui bahwa beberapa Jiangxi telah menghilang di suatu tempat. Heavenly Demon menatapku dengan tenang. Apakah menurutmu aku akan merasa takut? Mata wanita itu gelap. Rambutnya juga, bahkan bajunya yang dia kenakan. Penampilannya yang hanya hitam, seperti mati-matian melawan dunia yang telah menjadi padang salju putih bersih ini. Iya, kupikir begitu. Tentunya dunia telah berubah banyak. Saat itu, kepala pria yang berbicara seperti itu tidak akan aman. Anak dari dunia luar, kamu harus menganggap dirimu beruntung, karena dunia ini hancur. Heavenly Demon dan Murim Lord adalah master. Kamu sangat ahli dalam seni bela diri sehingga akan sangat memalukan untuk membandingkan dirimu denganku. Aku diam-diam membuang muka. Murim Lord sedang tidur di dekat mata air panas. Tapi tidak peduli seberapa kuat dirimu, energi hidup milikmu tidak. Apa yang kamu bicarakan? Kapan Cimu akan habis? Berhenti. Kamu menghalangi sumsum tulang belakangmu dengan energi hidupmu. Detak jantung, pernapasan,
dan gerakan anggota tubuh semuanya dikontrol dengan energi kehidupanmu juga. Rasanya seperti menggunakan pedang cheese setiap hari. Setiap hari. Aku menggelengkan kepala. Tidak peduli seberapa banyak energi kehidupan yang kamu miliki, kamu tidak dapat melanjutkan hal yang keterlaluan ini selama. Aku akan bertanya lagi, kapan cimu akan habis, Heavenly Demon Nim? Kata wanita itu beberapa saat yang lalu. Manusia semua mati suatu hari. Sesuatu beresonasi dalam kata-kata itu. Itu adalah suara kesadaran. Hanya ada satu cara manusia dapat mewujudkan sesuatu. Mereka harus mengalaminya sendiri. Betulkah? Heavenly Demon mengerang. Sungguh anak ini cepat menyadarinya. Kamu tidak punya banyak waktu lagi kan? Aku akan merevisi kata-kataku sedikit. Anak ini sangat cepat menyadarinya. Dunia ini. Bagaimana The Chronicles of Heavenly Demon bisa dihancurkan? Jika kamu memikirkannya, itu adalah kejutan yang sangat sederhana. Jika energi hidupmu turun, menjadi tidak mungkin bagimu berdua untuk menggerakkan tubuhmu. Heavenly Demon menatap ke langit. Dari lubang langit-langit gua, badai salju keluar dari langit seolah-olah sedang mengamuk. Pertama, ujung jari kaki dan ujung jari akan hancur, lalu betis dan bahu pergelangan tangan, lutut, bahu, pinggang, satu demi satu. Energi kehidupan tidak akan mampu menopang mereka, dan tubuh yang tidak menyerah pada penyakit akhirnya akan membusuk. Secara harfiah, itu adalah nekrosis. Itu seperti gedung yang berhenti beroperasi satu demi satu saat bahan bakar habis. Pada titik tertentu, keduanya menjadi tidak bergerak. Jantung, paru-paru. Wanita itu menyentuh area dada dari seragam lusuhnya, tubuh bagian atas, kemudian dia menepuk kepalanya. Semua bagian akan membusuk, hanya menyisakan 3 bagian. Tidak apa-apa jika bagian lain membusuk. Kamu sudah tahu. Biksu Shaolin bertahan selama 1 tahun. Heavenly Demon tersenyum pahit. Dia bersembunyi, malu karena orang lain mungkin melihatnya dan berpikir dia tidak layak sebagai seorang biksu. Di menit terakhir, kecuali wajahnya, itu tidak jauh berbeda dari Jiangxi. Seluruh tubuhnya menjadi hitam membusuk. Dia bahkan tidak bisa melafalkan Amitabha. Kamu bertanya apakah aku takut? Tepat sekali, aku takut. Suara manusia sering dibandingkan dengan suara burung. Tapi aku yakin suara Heavenly Demon tidak bisa ditiru oleh binatang manapun. Aku takut. Gumaman pelan seperti suara kelopak bunga yang jatuh. Aku takut ciku habis. Aku takut bahkan ketekananku akan habis. Aku takut akan badai salju. Aku takut sinar matahari tidak akan keluar. Dan ketika hari cerah, aku takut bawahanku yang dulu adalah bawahanku yang menghilang. Setiap kali aku bernafas, aku khawatir tentang berapa banyak lagi nafas yang bisa kuhirup. Aku khawatir apakah aku akan dapat merasakan detak jantungku beberapa kali lagi di masa mendatang. Heavenly Demon menghela nafas. Aku khawatir aku tidak bisa membunuh orang tua itu. Aku takut orang tua itu tidak akan bisa membunuhku. Aku takut akan datang harinya ketika orang tua itu dan aku tidak dapat berbaring di tempat tidur bersama. Berbaring di tempat tidur, aku takut aku hanya menunggu energi hidupku habis. Kematian yang tidak berarti. Bahkan jika mereka berjuang sampai akhir, itu tidak ada artinya. Mereka akan mati di dunia yang mati dan menghilang. Hanya salju yang turun dan turun, hanya menyisakan lukisan pemandangan akromatik.
Ini adalah akhir yang The Chronicles of Heavenly Demon akan terjadi. Itu adalah akhir dari dunia ini. Inilah kenapa dunia sangat ketakutan. Hari lain berlalu. Itu adalah hari ke-8 setelah jatuh di Apokalips. Ada 2 hari tersisa sampai dunia akan dihancurkan. Hani, gumam Murim Lord, berbaring di tempat tidur. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku lagi. Murim Lord tersenyum. Dan dia menangis. Maafkan aku. Kebisingan rendah. Itu adalah suara kehancuran dunia. Itulah lanjutan manhwa SSS Suicide Hunter. Mohon maaf jika ada salah kata. Tapi jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang.